Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen beserta rekan-rekan mahasiswa yang menonton video ini. Perkenalkan saya Stephen Mukago dari kelas MJ822 Business Intelligence. Pada presentasi ini saya akan membahas penerapan Business Intelligence pada perusahaan plastik manufacturing yang memproduksi cup minuman. Fokus kajian saya adalah bagaimana data transaksi yang jumlahnya besar dapat diubah menjadi informasi yang berguna melalui visualisasi laporan tahunan, kinerja produk, pendapatan dan penjualan, segmen pelanggan, serta efektivitas moda pengiriman. Seluruh data yang digunakan merupakan data simulasi untuk keperluan akademik. Perkembangan bisnis minuman dan penggunaan platform digital membuat permintaan kemasan cup semakin dinamis. Perusahaan tidak hanya menerima transaksi dari satu jenis pelanggan, tetapi dari distributor, franchise, kafe, UMKM, restoran, hotel, dan catering. Transaksi juga berasal dari beberapa channel seperti sales B2B, WhatsApp Business, website, Tokopedia, dan Shopee. Tantangan utamanya adalah data tersebut menjadi besar dan kompleks. Jika data hanya disimpan sebagai catatan transaksi, manajemen akan kesulitan melihat pola. Karena itu, business intelligence diperlukan untuk mengubah data menjadi indikator, tren, dan insight yang mendukung keputusan produksi, pemasaran, serta distribusi. Dalam kajian ini saya menggunakan dataset simulasi sebanyak 5.000 transaksi selama tahun 2024 sampai 2025. Data mencakup 8 SKU utama yaitu KPIT, KPP, Flatlit, dan Domlit dengan berbagai ukuran. Selain itu, terdapat 120 pelanggan yang dikelompokkan menjadi 6 segmen, 9 wilayah pemasaran, 5 channel penjualan, dan 5 moda pengiriman. Dataset juga mencatat jumlah unit, harga satuan, pendapatan, biaya pengiriman, lama kirim, status tepat waktu atau terlambat, serta komplain. Struktur ini memungkinkan BI menganalisis perusahaan dari sisi komersial sekaligus operasional. Alur penerapan BI dimulai dari sumber data. Data dapat berasal dari transaksi penjualan, marketplace, master product, master pelanggan, dan sistem pengiriman. Tahap berikutnya adalah ETL atau extract, transform, dan load. Data dikumpulkan, dibersihkan, diseragamkan formatnya, kemudian ditambahkan perhitungan seperti pendapatan dan indikator pengiriman. Setelah itu data dimuat ke tabel transaksi dan master data yang terstruktur. Dari data tersebut dilakukan analisis KPI, hasilnya nanti kemudian divisualisasikan dalam dashboard Excel. Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi nilai business intelligence bukan hanya membuat grafik, tetapi membuat alur dari data menuju tindakan manajerial. Pada executive summary tahun 2025, total pendapatan simulasi mencapai sekitar 4,83 miliar rupiah. Total volume yang terjual adalah sekitar 11,28 juta unit dari 2.506 transaksi. On time delivery atau persentase pengiriman tepat waktu mencapai 92,4%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menghasilkan sekitar 4,63 miliar rupiah, pendapatan tahun 2025 meningkat sekitar 4,3%. KPI ini penting karena manajemen dapat memahami performa tahunan hanya dalam satu tampilan tanpa membaca ribuan baris transaksi. Jika dilihat per bulan, terdapat pola musiman. Pendapatan meningkat cukup kuat pada sekitar Maret dan April, kemudian kembali menguat pada kuartal terakhir. Pada tahun 2025, total pendapatan secara agregat lebih tinggi dibandingkan 2024. Informasi seperti ini penting bagi bagian produksi dan purchasing. Misalnya, sebelum periode permintaan tinggi, perusahaan dapat menambahkan persediaan resin plastik, meningkatkan kesiapan mesin, serta mengatur jadwal produksi. Dengan begitu, keputusan kapasitas tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan pola historis. Pada laporan kinerja produk, KPIT 16 OS menjadi produk dengan volume tertinggi, yaitu sekitar 2,40 juta unit.
pada tahun 2025 dengan pendapatan sekitar 1,18 miliar rupiah. Produk ini yang juga memiliki volume besar, maaf saya ulangi, produk lain yang juga memiliki volume besar adalah KPIT 12 oz dan KPP 16 oz. Dari informasi ini perusahaan dapat menentukan SKU mana yang membutuhkan kapasitas produksi dan stok bahan baku lebih besar. Namun keputusan akhir sebaiknya tidak hanya melihat dari volume, tetapi juga mempertimbangkan margin, kapasitas mesin, dan tren permintaan agar produksi tetap efisien. Business intelligence juga digunakan untuk menilai layanan distribusi. KPI yang dipakai adalah on time delivery. Armada internal memiliki performa terbaik dengan sekitar 97,2% pengiriman tepat waktu, disusul dengan delivery sekitar 95,3%, sementara JNE Tracking dan Si Cepat Gokil berada di bawah 90% dalam data simulasi. Informasi ini tidak berarti perusahaan harus langsung menghentikan kerjasama dengan moda tertentu. Manajemen perlu mempertimbangkan ketepatan waktu dengan biaya, wilayah layanan, volume, dan tingkat komplain. Tetapi dashboard sudah memberikan sinyal awal mengenai moda yang perlu dievaluasi. Implementasi pada tugas ini menggunakan Microsoft Excel sebagai tool business intelligence skala sederhana. Dataset disusun sebagai tabel terstruktur dan diolah menjadi ringkasan KPI serta chart. Dashboard menampilkan 4 kelompok performa, saya ulangi, dashboard menampilkan 4 kelompok informasi utama dalam satu halaman. Eksekutif KPI, tren pendapatan, kinerja produk, kontribusi segmen pelanggan, dan efektivitas moda pengiriman. Keunggulan dashboard adalah informasi dapat dipahami dengan lebih cepat dibandingkan membaca tabel transaksi satu persatu. Excel juga relatif lebih mudah digunakan sehingga cocok sebagai langkah awal business intelligence sebagai perusahaan yang belum menggunakan platform business intelligence khusus. Dari seluruh visualisasi tersebut, terdapat 4 kelompok keputusan. Pertama, keputusan produksi yaitu memprioritaskan SKU dengan volume tinggi dan menyesuaikan kapasitas sebelum musim permintaan meningkat. Yang kedua, keputusan pemasaran yaitu memfokuskan program pada distributor dan franchise sambil mengembangkan segmen lain. Ketiga, keputusan distribusi yaitu mempertahankan moda yang memiliki tingkat ketepatan waktu tinggi dan mengevaluasi moda yang berada di bawah target. Dan yang terakhir, yang keempat, keputusan manajemen yaitu melakukan review KPI secara berkala agar perubahan penjualan atau layanan dapat terdeteksi lebih cepat. Kesimpulannya, bisnis intelligence membantu perusahaan plastik manufacturing mengubah data transaksi yang besar menjadi informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan. Proses dimulai dari pengumpulan data, ETL, penyusunan data terstruktur, analisis KPI, kemudian visualisasi dashboard. Dari dashboard tersebut, perusahaan memperoleh wawasan mengenai pertumbuhan pendapatan, produk yang paling kuat, segmen pelanggan utama, serta efektivitas pengiriman. Dengan demikian, business intelligence mendukung keputusan produksi, pemasaran, dan distribusi secara lebih cepat, terukur, dan berbasis data. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.